Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Guna salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Sirajul Falah Bogor ya. Saya ucapkan terima kasih terutama untuk tadi yang paling rajin ya. Ada siapa aja nih? Ada Pak Ahmad Farid, ada Ibu Dila Ihsani, ada Pak Dian, ada Pak Eko, ada Pak Hamdan, ada Pak Iksan, ada Ibu Enawati, ada Ibu Leli, ada Bapak Rohmansa, ada Muhammad Zikri, Pak Nurhaman, kemudian Teh Nurjannah, kemudian ada Ibu Sania, ada Siti Nopia dan Ibu Yeni Rismawati. Baik, masih di mata kuliah teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ya. Kemarin saya belum sempat share screen. Saya akan share screen dulu terkait dengan materi ya saya, yaitu tentang teori dan juga beberapa prinsip-prinsip dari pengembangan kurikulum ya. Ini materinya ya. Kita sebenarnya sudah sampai ke teori kurikulum PAI yang kemarin yang tidak sempat saya sharekan ya. Karena di kelasnya kemarin itu. Oke, saya mungkin agak sedikit mengulang ini sampai nanti kepada prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum ya. Apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat ya? Ya baik, tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Ya, jadi wahai orang yang beriman, ya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ayat ini sebenarnya ya kalau sebagaimana perkataan ataupun penafsiran dari Ali bin Abi Thalib ya, beliau mengatakan bahwa qu anfusakum wa ahlikum nara ay adibu ya usratukum, adibu auladukum ya. Berilah pengajaran, pembelajaran tentang adab, tentang etika, ya tentang Islam, tentang syariah kepada anak-anakmu. Karena itu adalah salah satu cara untuk mencegah atau menjaga mereka dari siksa neraka. Jadi berdasarkan itu. Sedangkan yang lain ini di Al-Baqarah 133 dia berbicara tentang materi ya atau konten atau isi dari sebuah kurikulum. Ini mudah-mudahan masih selalu diingatkan gitu ya. Nah, ketika berbicara tentang kurikulum gitu ya, maka diharapkan mahasiswa ini mampu ya untuk menjelaskan dan juga mengembangkan. Masih ingat ini di RPS pertemuan yang ketiga dan juga yang keempat. Jadi mahasiswa mampu menjelaskan sehingga nanti saya akan tanya ya satu-satu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan kurikulum dan bagaimana teori-teori dalam pengembangannya. Nah, ini kemarin kita sudah berbicara tentang pendidikan agama Islam atau kurikulum pendidikan agama Islam. Apa itu ya? Yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
bahan serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, ya. Ini makna yang pertama, ya. Jadi ya seperangkat, ya, aturan-aturan yang terkait dengan tujuan, isi, bahan, nanti ada pengalaman belajar, kemudian juga evaluasi. Nah, biasanya kalau di pendidikan dasar dan menengah, terutama yang ada di bukan pendidikan keagamaan, selalunya di sana adalah disebut dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Sedangkan kalau yang berada di bawah Kementerian Agama atau yang dia bercorak keagamaan, maka pendidikan agama Islam itu meliputi Al-Quran, hadis, kemudian akidah, akhlak, kemudian fikih, ada sejarah peradaban Islam, gitu, ya. Dan nanti ada beberapa tambahan yang lainnya lebih detail, ada bahasa Arab sampai kepada nahwu sorofnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, ketika bicara tentang pendidikan agama Islam ini atau teori pengembangan pendidikan agama Islam ini, ya, kita akan menemukan, oke, sebentar, kita akan menemukan prinsip-prinsip, ya, ataupun landasan-landasan dalam sebuah pengembangan kurikulum, ya. Misalnya saya akan buka di ini materi yang ini aja, ya, tar. Ini kelanjutan dari yang kemarin, tapi ini kurang ini, ya. Oke. Mudah-mudahan masih terlihat. Ini walaupun dia pakai kurikulum, tapi dia pakai ini, ya, walaupun dia pakai PPT, dia tapi pakai ini, pakai kaitannya dengan apa, dengan pengembangan kurikulumnya itu sendiri, ya. Nah, ketika bicara tentang kurikulum, sebentar, saya akan balik lagi ke sini, ini yang materi yang lama. Nah, ketika bicara tentang kurikulum, kita masih ingat yang kemarin, ya, salah satu kekhasan dari kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah menjadikan atau memiliki karakter untuk bagaimana agar tujuan dari pendidikan, ya, khususnya bagaimana istilahnya kurikulum itu didapatkan, ya, dengan sampai kepada tujuan utamanya, ya. Tujuan utamanya nih, misalnya saya kembali ke komponen, ya, komponen dari kurikulum itu sendiri, ya, yang artinya itu adalah mulai dari tujuan, ya, kemudian juga bagaimana kontennya, kemudian juga bagaimana istilahnya itu materi-materinya, pengalaman belajarnya, sampai kepada evaluasi pembelajaran, ya. Sehingga kemudian kalau dalam berbicara tentang prinsip, ya, prinsip dari pengembangan kurikulum, ya, maka kita akan menemukan ini, ya, bahwa kurikulum itu dibangun tentu saja yang pertama itu harus didasarkan kepada apa, berorientasi kepada Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Nah, berarti sebelum kita bicara tentang istilahnya itu bagaimana pengembangannya, maka tujuan utamanya itu jelas, ya, yaitu berorientasi pada Islam, ya. Jadi untuk apa belajar PAI? Ya, tentu saja adalah untuk kalau merujuk kepada misalnya surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadur rahman yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tujuan utama, ya, orientasi tujuan dari Islam, tujuan dari pembelajaran. Jadi kalau masih bacaannya ataupun tulisannya kita membuat kurikulum itu apa tujuannya, gitu, ya. Misalnya untuk bekerja misalnya, gitu, ya, atau mungkin untuk memiliki kemampuan tertentu, ya, itu dalam konteks yang lebih spesifik itu bisa, tapi tujuan utama, orientasi besarnya itu adalah berorientasi kepada Islam, termasuk ajaran dan juga nilai-nilainya. Nah, ini berarti berkaitan dengan apa? Dengan misalnya satu adalah kurikulum, ya, kemudian juga falsafah dasarnya, ya, tujuan-tujuannya, kemudian kandungan-kandungannya, ya, metode mengajar, cara mengajarnya itu seperti apa,
Ya misalnya apakah anak-anak sekarang itu di generasi Y ya, generasi Y dengan generasi Z bahkan sampai ke generasi Alpha gitu ya. Kalau yang kuliah ini sekarang rata-rata di generasi ini ya, generasi Z ya. Tapi kalau sudah mulai yang PIAUD, PGMI, MI itu sudah masuk ke generasi Alpha ya. Jadi harus cara-cara perlakuannya itu tentu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Nah ini perlu dijelaskan gitu ya. Kemudian terkait juga nanti dengan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga pendidikan ya, haruslah berdasarkan pada agama dan akhlak Islami. Nah ini menurut saya yang paling penting juga gitu ya. Jadi kita buat pengembangan kurikulum nih, tapi ternyata bebas aja lah anaknya, misalnya rambutnya panjang, pakaiannya mungkin kurang sopan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena ya pasti include antara tadi misalnya akidah dengan akhlak gitu ya. Kemudian juga ketika belajar tentang Quran hadis, kita juga menemukan ketika belajar tentang sejarah peradaban Islam, apalagi ketika belajar tentang fikih ya, tentu saja semuanya kembali ya kepada berdasarkan pada agama dan juga akhlak yang Islami. Itu yang pertama. Jadi prinsip dalam mengembangkan kurikulum ya pendidikan agama Islam, pertama adalah tentu saja Islam sebagai sesuatu yang ya'lu wala yu'la alaih ya. Jadi dikatakan itu Islam itu ra'sul amri ya. Kalau di hadis dikatakan tuh ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah ya. Jadi puncak tujuan kemudian juga segala sesuatu itu ya pokoknya adalah Islam, dan tiang-tiang untuk penyangganya itu adalah sholat ya. Jadi itu sangat terkait sekali. Oke, itu yang pertama. Jadi nanti ketika ditanya apa prinsip pengembangan kurikulum, yang pertama adalah tujuan orientasi Islam. Tujuannya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang generalnya. Nanti kalau yang lebih spesifik ya sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliahnya. Yang kedua adalah memiliki prinsip menyeluruh atau universal ya. Jadi tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum itu dia sifatnya itu betul-betul holistik ya. Jadi bukan hanya parsial gitu, tapi dia melihat dari lebih luas lagi. Jadi lebih komprehensif lah bahasanya itu ya. Jadi melihat misalnya ya kita kan bicara tentang PAI ya, tentang PAI misalnya fikih misalnya. Berarti ketika anak itu diajarkan fikih, berarti diajarkan bagaimana fikih itu adalah dikatakan al ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al muqtasabu min adillatiha tafsiliyah, atau dikatakan juga fikih itu adalah tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Nah, artinya berarti ketika seorang siswa peserta didik diajarkan tentang fikih misalnya, berarti dia harus betul-betul ya memahami ilmunya, kemudian juga bisa melaksanakan dan juga tahu apa istilahnya itu tujuan dari fikih itu sendiri. Misalnya suruh wudu ya atau toharoh ya. Maka di situ ada unsur kebersihan, ada unsur bagaimana kedisiplinan ya, itu menjadi bagian kesehatan juga yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi dia sifatnya itu dia bukan hanya parsial tapi lebih luas lagi. Nah, ini yang saya maksud dengan istilahnya itu di level KKNI level 8 ini ya. Jadi dari sekarang Ibu dan Bapak sekalian, kalau misalnya membaca Al-Quran atau membaca hadis atau membaca satu ide dan gagasan orang, itu perlu dilihat dulu ya, dilihat, dipahami ya. Kalau in Englishnya itu adalah inference ya. Jadi harus betul-betul, atau bahasa Arabnya itu adalah tadabur, ditadaburi ya. Jadi dipahami secara mendalam apa yang tersurat dan apa yang tersirat ya. Mungkin selama ini kita belajar misalnya ya 17 kali kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dan seterusnya
ya, tetapi saking hafalnya bahkan ketika sholat tuh mungkin bisa jadi kita udah baca tapi lupa gitu ya, sampai nggak apa ya, tadaburnya itu kurang gitu ya. Nah itu karena tadi pemahaman yang kurang menyeluruh terhadap sholat misalnya ya, terhadap fikih. Nanti di mata pelajaran lain, di sejarah atau mungkin di Al-Quran hadis apalagi, atau di akidah akhlak gitu ya, atau secara umum di pendidikan dasar yang umum itu adalah di PAI, itu harus sifatnya betul-betul menyeluruh. Oke, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan prinsip keseimbangan yang relatif ya, nanti antara tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Berarti ini dia terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana istilahnya itu untuk penyeimbangan ya antara tujuan. Jadi nanti ada tujuan duniawi, ada tujuan ukhrawi gitu ya, ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjangnya. Nah ini yang menunjukkan karakter khas dari pendidikan agama Islam ya. Kalau pendidikan misalnya geografi misalnya, ya sudah dia paham tentang geografi satu wilayah tertentu ya. Pelajaran sosiologi misalnya, oh dia tahu misalnya model-model interaksi ya di masyarakat, ya sudah sampai di situ. Tapi kalau pendidikan agama Islam, di situ ada unsur keseimbangan dan juga tujuan-tujuan yang sangat jelas ya, yaitu berkaitan dengan tadi ukhrawi ya. Nah itu prinsip yang ketiga ya. Yang berikutnya adalah prinsip interaksi antara kebutuhan siswa dan juga kebutuhan masyarakat. Nah kemarin ketika misalnya kita ditanya kenapa harus ada pengembangan kurikulum, ya salah satunya adalah karena perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat, sehingga mau tidak mau ya kurikulum itu harus diperbaharui ya, harus diperbaharui. Misalnya mata kuliah misalnya, atau mata pelajaran fikih misalnya ya. Fikih itu zaman dulu itu ya, kalau sholat, kalau puasa, kalau zakat gitu ya, ya sebenarnya intinya itu sama, tapi ada sentuhan-sentuhan teknologi itu yang mau tidak mau kita itu harus juga mengajarkan kepada siswa gitu ya, kepada peserta didik gitu. Misalnya nih puasa, kapan mulai puasa gitu kan ya. Kalau zaman dulu ya mungkin nunggu nih di radio atau nunggu di TV. Sekarang dengan banyaknya media itu sangat mudah sekali bisa live untuk menentukan misalnya awal Ramadan atau awal Dzulhijjah, atau mungkin awal juga Syawal gitu ya. Jadi sana ada interaksi kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat. Jadi siswa itu butuh apa, kemudian masyarakat itu perlu apa gitu ya. Jadi nanti ini sebenarnya lebih ke arah kurikulum yang sifatnya itu aplikatif implementatif gitu ya, aplikatif implementatif ya. Memang ada beberapa materi yang mungkin misalnya ini ya, materi tentang fikih misalnya ya, itu yang paling mudah kan berarti tadi fikih ibadah, semuanya kan otomatis ya dibutuhkan pasti ya. Ini pasti, bahkan di beberapa negara itu sebutnya dengan kelas asas atau kelas fardu ain ya, yang siswa itu harus paham ya. Yang wajib apa nih misalnya, yang paling gampang banget misalnya, saya sering suka ditanya gitu sama anak-anak SMP itu, Ustaz bagaimana nih cara mandi, mohon maaf nih ya, mandi besar nih, mandi wajib yang benar itu seperti apa. Nah jangan-jangan mereka yang sudah mulai dewasa gitu ya, apalagi nanti kalau yang siswi misalnya gitu ya, nah itu kan harus betul-betul paham gitu. Mungkin di rumahnya mungkin nggak diajari, dan sekarang bisa sih dia belajar di internet, tapi kan perlu dijelaskan. Nah itu di fikih berarti masuk di situ ya. Belum lagi nanti ada banyak perubahan ya, perubahan dari masyarakat, kemudian juga nanti makanan itu akan mempengaruhi perilaku dan juga gaya hidup gitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Jadi bagaimana kurikulum itu aplikatif, implementatif, dan juga memang diperlukan oleh masyarakat ya. Ini banyak sekali terjadi gitu ya. Jadi biar agar peserta didik itu bisa memahami. Oke, itu yang keempat ya. Yang kelima terkait dengan prinsip pemeliharaan
perbedaan-perbedaan individual di antara peserta didik, baik perbedaan dari segi bakat, minat, kemampuan, kebutuhan dan sebagainya. Nah, ini menurut saya juga menarik ya ketika kurikulum itu ya dirumuskan itu tidak hanya melihat dari satu sisi. Makanya nanti Ibu dan Bapak sekalian, kalau para guru itu mengajar tentu dia harus menggunakan berbagai kombinasi dalam pembelajaran gitu ya. Jadi tidak bisa hanya ceramah saja. Oke, saya ceramah sebentar nih ya. Kita sampai jam ya 9 lebih 10 atau 15 ya. Jadi nanti gantian harus diskusi karena banyak yang mau ngomong juga gitu ya. Oke, jadi tadi terkait dengan apa pemahaman terhadap perbedaan individu. Di sini ada misalnya ada Teh Nopi, ada Teh Nurjana, ada tadi Pak Eko, ada lagi Pak Nurhaman dan sebagainya. Pasti berbeda gitu ya. Ada yang suka ngomong, ada yang suka mendengarkan, ada yang visual dari sisi pembelajaran, ada yang audio, ada yang sambil ini kayaknya ada yang sambil kerja, sambil dengerin kayaknya tapi bisa masuk gitu ya. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi ada juga yang wah harus lihat nih orangnya nih biar kelihatan gitu ya. Kelihatan ngomong gitu ya. Itu bisa masuk juga. Kalau saya termasuk yang visual sebenarnya itu ya, visual. Tapi kalau audio itu biasa kalau untuk menghafal dan sebagainya gitu ya. Oke. Ya, jadi prinsip perbedaan ini menjadi penting kalau menurut saya, bahkan kita bisa explore lebih luas lagi ya. Misalnya tadi ada beberapa sekolah yang menggunakan istilahnya itu bukan kolektif, bukan bersama-sama gitu ya, tapi dia individual. Kenapa? Karena masing-masing bakat berbeda. Saya pernah cerita tentang, ya saya sebutkan anak merek saja ya, misalnya Bimba AIUEO ya. Kebetulan saya sempat bantu bikin bukunya, kemudian ketemu dengan Pak Bambang sebagai ownernya dengan Pak Imam. Ya menurut beliau itu bahwa pendidikan itu sifatnya individual. Ya walaupun satu kelas itu ada 5 siswa gitu ya, atau di bimbelnya itu, tapi kelima-limanya itu dengan materi berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, dengan individu yang tentu saja memiliki perbedaan sehingga materinya pun berbeda. Ya dari satu sisi oke lah ini teori gitu ya. Jadi kalau model pembelajaran klasikal menurut beliau itu ya kurang tepat gitu ya. Tetapi dengan resiko high cost ya, biayanya mahal. Kalau satu kelas misalnya di sekolahan model lain itu satu kelas itu hanya 12 orang, katanya merujuk kepada ini dari perang Badar ya, setelah diajarkan mereka itu 12 orang dengan guru 2. Kita bayangkan satu kelas siswanya itu 12 kemudian gurunya 2. Wah, ini biayanya mahal gitu ya. Sehingga kemudian ya yang paling banyak berlaku itu adalah yang klasikal, belajar bersama-sama. Tapi kalau sebagai sebuah teori mengkritik ya why not? Kenapa tidak gitu ya. Misalnya di sini ada sekitar 18 mahasiswa gitu ya. Ini klasikal bareng-bareng, padahal masing-masing itu berbeda. Bisa jadi ini ada yang lebih pinter nih dari saya gitu ya, atau mungkin ini udah tau lah teorinya, tinggal dengerin aja, mungkin review aja. Nah itu pentingnya untuk memahami perbedaan individual dengan juga nanti dituangkan dalam sebuah kurikulum ya. Mungkin misalnya di Quran hadis misalnya, mungkin anak yang ini tuh udah pinter, udah bisa gitu ya, sementara yang ini tuh belum. Nah, itu menjadi pertimbangan ya, terutama nanti dari sisi minat, bakat dan lain sebagainya. Misalnya Quran hadis misalnya ya, atau mungkin sejarah peradaban Islam SPI misalnya yang dibahas misalnya kayak kesannya nih ya, ini yang kurang tepat ya. Ini biasanya ada satu buku, nggak saya sebutkan penulisnya ya, judulnya adalah Sejarah Peradaban Islam gitu ya. Nah ini bukunya itu isinya kok sejarah peradaban Islam, kesannya itu kok perang gitu ya. Padahal banyak sekali prestasi, kemudian juga pengembangan kemajuan teknologi, kemudian juga temuan-temuan yang ada di peradaban Islam. Tapi kok kesannya di buku itu kok yang paling banyak itu sejarah peradaban Islam itu perang. Nah, itu yang satu perspektif itu tidak tepat gitu ya, karena dalam sejarah peradaban